Shalom guys. Guys, ciri-ciri orang yang mengasihi kekasihnya dengan sungguh-sungguh atau dia benar punya cinta, punya kasih kepada kekasihnya itu ada dua guys. Yang pertama, dia selalu rindu ingin bersekutu, ingin ketemu guys, ingin menghabiskan waktu gitu. Dia kan cari cara untuk berusaha ketemu dengan dia. Kayaknya ada rindu terus yang membara, amin. Ada gelora di dalam dirinya. Pengen ketemu. Pengen menghabiskan waktu. Terus cari cara untuk ketemu. Padahal mungkin ketika ketemu, nggak ada hal-hal yang terlalu berarti yang dia lakukan. Cuman dia senang aja. Benar nggak? Ingat ketika kamu jatuh cinta? Betul ya? Lalu ciri yang kedua adalah dia selalu berusaha melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan dia atau kekasihnya. Amin. Dia selalu pengen menyenangin kekasihnya. Ya, dia bukan nyari keuntungan, bukan. Amin. Dia nggak nyari apa yang bisa gue dapat dari dia, bukan. Tapi dia pengennya memberi, berkorban, menyenangkan, mengasihi dia. Betul? Nah guys, saya teringat dengan Raja Daud. Waktu itu dia adalah seorang raja atau presiden gitu lah zaman kita ini. Kita tahu lah ya, presiden raja itu kan agendanya padat, mereka sibuk gitu ya. Tapi guys, yang keren dari Daud adalah sepertinya gak ada yang sibuk buat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan 7 kali dalam sehari Daud itu memuji Allahnya. Sepertinya guys, semua gak penting. Yang utama itu Tuhan. Dan aku bisa cari-cari cara, cari-cari waktu, mengadakan waktu untuk kekasih hatinya, yaitu Tuhan. Nah, ini kita harus belajar guys. Benar gak sih kita ini mengasihi Tuhan? Daud sepertinya ada gelora yang tidak pernah padam dalam dirinya. Dia pengen hidup mengasihi Tuhan. Ya, dia pengen dekat dengan Tuhan terus. Setiap hari dia cari wajah Tuhan, bersekutu, memuji-muji Tuhan. Keren banget Tuhan. Tuhan, Engkau indah. Engkau luar biasa Tuhan. Kayaknya mulutnya Daud tuh gak bisa berhenti kalau gak memuji Tuhan. Benar gak? Lalu ciri yang kedua, Daud selalu pengen menyenangkan Tuhan. Ingat satu kali Daud itu menari-nari buat Tuhan. Sekuat tenaga, segenap hati. Sampai kayak orang stres. Sampai kayak orang kesurupan. Sampai kayak orang gak waras. Kenapa? Karena setengah telanjang dia nari-nari, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Menari untuk Tuhan guys. Ya, dia gak peduli dengan reputasinya sebagai raja. Dengan wibawanya, dengan nama baiknya. Dia gak peduli, dia hanya mau nari buat kekasih hatinya. Dan dia menari dengan sekuat tenaga. Keren banget. Tahu? Tuhan disenangkan guys. Tuhan senang banget. Buktinya apa Kak? Tuhan senang. Ingat gak? Ketika Daud pulang dan menjumpai Mikal istrinya. Mikal menganggap rendah Daud dalam hatinya. Karena menari itu. Lalu apa? Tuhan menghukum Mikal guys. Mikal. Tuhan menghukum Mikal. Sampai hari matinya dia gak bisa punya anak, dia mandul. Itu tanda bahwa Tuhan senang dengan apa yang Daud lakukan. Menari itu. Nah guys, ingat gak? Daud juga pernah gini ketika dia duduk di tempatnya yang indah gitu ya. Mungkin istananya gitu ya. Dia teringat, kekasihku tinggal di mana? Masa tabut itu ada di luar, di tenda, gue di istana. Gak bener ini. Saya akan bangunkan rumah buat kekasihku. Oh my God. Yang lucu, yang aneh adalah guys, Tuhan itu gak butuh rumah. Sampai Tuhannya agak bingung. Daud, bumi itu kan pijakanku. Aku gak butuh rumah. Gitu kira-kira. Tapi Daud, enggak Tuhan. Biarin aku mengekspresikan kasihku. Aku mau bangunin rumah buat Engkau. Akhirnya Tuhan luluh hatinya. Dan Tuhan
Oh gitu ya, oke deh kamu buatin rumah. Tapi Daud, tanganmu penuh darah, kamu kan tentara, kamu pahlawan, kamu gak boleh, tanganmu kotor, rumahku harus kudus. Guys, Daud gak bilang gini, oh gitu ya Tuhan, ya udah gak jadilah, ribet amat. Daud gak berhenti sampai di situ ketika ada halangan itu. Daud tetap berusaha cari cara. Apa yang dilakukan? Dia menyuruh anaknya untuk bangunin rumah buat Tuhan. Dan dia guys siapin semua peralatannya. Semua bahan-bahan yang dibutuhkannya. Disiapkan oleh Daud. Dia ngomong gini sama anaknya. Mau Salomo, nanti kamu buatin rumah buat Allah. Ini materialnya. Aku udah siapin. Kamu tinggal bangun aja kan aku gak boleh bangun. Kita harus buat rumah buat Tuhan kita kan. Oke mau? Oke. Perintahkan anaknya untuk bangun rumah. Guys. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Daud ini adalah pribadi yang disebut berkenan kepada Tuhan. Guys, Daud itu menjadi spesial di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu kasih Tuhan itu sama buat kita semua. Tapi gak bisa dipungkiri. Daud itu menjadi spesial di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ini. Ingat gak? Ketika Daud sudah meninggal, sudah mati beberapa tahun lamanya, Tuhan masih mengingat-ingat Daud. Dia bilang apa? Oh ini ada bagus muncul. Bagus sih. Tapi gak seperti hambaku Daud. Itu dikatakan berulang-ulang. Tidak seperti hambaku Daud. Lalu ketika Tuhan pengen menghukum, Tuhan pengen memberkati, dia sebut lagi Daud. Oleh karena hambaku Daud, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Aku akan menyisakan ini. Oleh karena hambaku Daud. Guys, Daudnya udah mati. Berapa lama? Tapi sepertinya Daud menjadi kesan yang dalam buat Allah. Amin. Allah begitu menerima Daud di relung hatinya yang spesial. Guys. Hari ini kita semua mungkin diingatkan, termasuk saya. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Ciri-cirinya, kita akan selalu rindu cari Tuhan. Berapa lama kita udah gak cari Tuhan, gak rindu. Lalu hidup kita ini berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kita rela rugi. Kita rela mungkin menahan diri, mungkin malu. Kenapa? Karena untuk menghormati Tuhan. Itu adalah ciri-cirinya. Apakah kita ketika pengen dosa, melakukan dosa, kita menahannya untuk Tuhan? Kamu gak pengen melukai hati Tuhan. Kamu gak pengen membuat hati Tuhan sedih. Kamu berusaha pengen menyenangkan Tuhan. See? Kita belajar sesuatu hari ini. Saya berdoa, saya percaya. Amin. Tuhan berkati.